Assalamualaikum Ibu Yuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Yuti hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana dengan Pak Herullah? Alhamdulillah sama Bu. Alhamdulillah kita sehat-sehat. Gimana kabar siswa-siswanya Ibu Yuti? Alhamdulillah sehat Saya walafiat, Pak. katanya Ibu Yuti sekarang mau melakukan proses coaching ya Bu ya. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Yuti. Di sini kita sama-sama berbagi Bu Yuti ya. Ya, di sini kita ingin berdua, saya sebagai supervisor mencoba ingin mengamati apa yang Ibu Yuti lakukan. Boleh enggak Ibu Yuti? Dengan senang hati Pak, boleh sekali. Oke, baik Bu. Kira-kira nanti ketika saya akan mensupervisi Ibu Yuti, kompetensi mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan Ibu Yuti? Eh, yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi bagaimana kehadiran penuh Pak. Karena sering sekali saya itu kurang menghadirkan diri secara penuh ketika melakukan coaching. Oke, berarti kita sepakati bahwa nanti yang akan lebih banyak saya amati itu adalah tentang kehadiran penuh Ibu Yuti ketika melakukan coaching, Bu ya. Iya Pak. Bagaimana nanti yang diinginkan lebih banyak saya amati di Ibu Yuti ini? Saya ingin Pak Hairullah melihat bagaimana cara saya memberikan menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan bagaimana nanti proses dari coaching yang saya lakukan sehingga coach itu merasa dirinya diperhatikan dan dihargai gitu Pak. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih Ibu Yuti. Mungkin sebelum Ibu Yuti melakukan proses coaching, kira-kira apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini dari Ibu Yuti? Baik Pak, harapan saya ketika sudah melakukan ini, saya berharap sekali bahwa saya bisa memberikan sebuah masukan atau menghadirkan diri saya secara penuh ketika sudah melakukan coaching dengan Bu Titi nanti, sehingga apa yang tujuan saya melakukan coaching itu tercapai. Oke, baiklah Ibu Yuti. Silakan Ibu Yuti melakukan proses coaching bersama Ibu Titi. Kepada Ibu Yuti disilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Yuti? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Titi sore ini? Alhamdulillah baik Pak Bu Yuti. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana cuaca di Kabupaten Sumbawa Barat, Bu? Ini mendung ini. Alhamdulillah ini mendung. Tadi kita gerimis, sudah baru berhenti, agak keluar matahari ini. Alhamdulillah. Ini ada keluar sedikit. Semoga Dari tadi tidak mendung. mendung hatinya Bu Titi ya. Alhamdulillah enggak sih Bu. Walaupun lemas-lemas. Baik Bu Titi. Ya, ini sebenarnya saya ini dari kesempatan ini pengen curhat ini sama Ibu Yuti ini. Alhamdulillah. Kira-kira curhat tentang apa nih Bu Titi?
Eh, ini sesuai suasana hati, alhamdulillah tenang sih saya, tapi ada kegalauan sebenarnya yang saya rasakan ini Bu, dan saya ingin berbagi dengan Ibu Yuti, siapa tahu ada yang bisa Ibu Yuti bantu saya sedikit. Iya Bu. Kira-kira nih apa yang bisa saya bantu atau ya pembicaraan kita sore hari ini tentang apa nih Bu Titi? Ya ini Bu, kan sebenarnya saya ini ingin melakukan pembelajaran dengan pendekatan diferensiasi di kelas. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan sedikit dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam menerapkan pendekatan diferensiasi ini di kelas saya. Wah, luar biasa sekali, ini pembicaraan yang sangat menarik Bu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira nih Bu Titi, pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana nih yang ingin diterapkan di kelasnya? Jadi begini Bu, saya ini ingin mendapatkan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menggunakan pendekatan proses diferensiasi ini di kelas rendah, yaitu di kelas 3 Bu. Saya pernah melakukan sebelumnya pembelajaran diferensiasi ini, yaitu diferensiasi produk, ya, yaitu murid membuat sesuatu, tapi kali ini saya ingin mencoba diferensiasi proses. Selain itu, saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, melumpuhkan murid dalam 3 gaya belajarnya. Berdasarkan gaya belajarnya itu ada gaya belajar kinestetik, auditory, dan visual. Jadi yang saya mau anukan ini, saya ingin berbagi ini, siapa tahu bisa diberi pencerahan tentang diferensiasi proses ini. Ya, luar biasa sekali Bu Titi, ini sudah menerapkan bagaimana diferensiasi produk. Dan sekarang Bu Titi ingin menerapkan diferensiasi proses. Kira-kira nih Bu Titi, ketika menerapkan diferensiasi proses ini, Ibu sudah melakukan bagaimana asesmen diagnostik. Kira-kira nih setelah menerapkan diferensiasi proses ini, apa yang Ibu harapkan dari proses tersebut? Sebelumnya kan saya mengelompokkan siswa itu berdasarkan setelah saya melakukan asesmen diagnostik. Kemudian saya mengelompokkan siswa dalam 3 kelompok tadi berdasarkan gaya belajarnya, baik itu kinestetik, auditori ataupun visual itu. Ya. Jadi dari itu memang jumlahnya tidak sama banyak. Jumlah siswanya tidak sama banyak, ada yang sedikit, ada yang agak banyak begitu loh Bu. Kemudian jadi saya ingin membuat proses pembelajaran itu yang menyenangkan sesuai dengan minat mereka, dan kemudian yang saya miliki ini mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Kalau yang kelompok gaya belajar visual, saya akan nanti ini cara melakukannya dengan gambar, dan untuk kelompok audio saya akan menampilkan suara, dan kelompok yang kinestetik akan membuat lomba kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang saya sudah tentukan tadi. Luar biasa. Ada 3 sesuai dengan gaya belajarnya itu, yang baik itu visual maupun auditori dan kinestetik tadi. Jadi saya mengelompokkan mereka berdasarkan gaya belajarnya, kemudian media pembelajarannya juga saya bagi 3 seperti itu.
Luar biasa sekali Bu Titi, ini saya semakin semangat mendengar curhatannya Bu Titi ini. Eh, Kira-kira nih Bu Titi, setelah mengelompokkan siswa menjadi 3 kelompok menurut Bu Titi, pembelajaran itu akan lebih menarik ketika kita sudah mengelompokkan mereka melalui kebutuhan mereka masing-masing. Sesuai dengan Menurut belajar saya. ya, menurut Bu Tuti ini apa baik Bu, hal apa yang bisa Ibu ambil, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut? Ketika kita sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian kita memetakan siswa berdasarkan gaya belajarnya, tentunya kebutuhan semua peserta didik itu saya akan terpenuhi kan Bu. Misalnya tadi yang kelebihan yang gaya belajarnya kinestetik, saya memberikan mereka LKPD, kemudian yang gaya belajarnya visual melalui menonton video tadi, kemudian yang auditori mendengar. Jadi seperti itu, paling tidak pembelajaran yang saya laksanakan, kemudian semua siswa saya itu terpenuhi kebutuhan belajarnya sesuai sudah dengan minat dan bakat mereka. Itu yang jadi harapan saya. Baik Bu, terima kasih, luar biasa sekali Bu Titi. Kira-kira nih Bu Titi, kapan akan mengaplikasikan proses pembelajaran berdiferensiasi proses tersebut ini Bu Titi? Segera Bu, segera akan saya laksanakan, terutama di pembelajaran IPA ini. Nanti ini IPAS nanti di hari minggu depan itu, insya Allah nanti di hari Jumat. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Titi. Semoga nanti kita bisa bertemu pada saat proses pembelajaran yang Bu Titi terapkan di kelas pada hari Jumat. Insya Allah semoga kita bisa bertemu pada observasi selanjutnya. Bu Titi, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini curhatan yang sangat luar biasa sekali Bu Titi. Semoga kita bisa meningkatkan kompetensi yang ada dalam diri kita. Amin. Terima kasih banyak Bu Yuti atas supportnya, doanya kepada saya. Kita saling mendoakan Bu ya. Amin ya Bu Titi. Kita bertemu nanti Bu Titi ya pada hari Jumat di tahap observasinya. Terima kasih Bu Titi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Yuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Titi dan Ibu Yuti telah melakukan proses coaching yang kalau saya lihat itu sangat luar biasa sekali. Ibu Yuti memberikan coaching kepada Ibu Titi. Nah, Ibu Yuti, kira-kira bagaimana Ibu menilai tentang performa Ibu ketika melakukan proses coaching tadi kira-kira? Baik Pak, kalau saya menilai performa saya itu masih, kalau diskalakan mungkin masih di angka 8 ya. Di angka 8, maksudnya saya sudah memberikan bagaimana kehadiran penuh kompetensi yang ingin saya kembangkan sesuai dengan kompetensi yang saya inginkan. Itu adalah memberikan kehadiran penuh kepada coach. Pak. Ya, sangat luar biasa sekali. Tapi kalau saya lihat itu tadi Ibu Yuti itu sudah melakukan proses
tahapan dari proses tirta, dan kehadiran penuh ketika melakukan proses coaching itu sangat terlihat sekali. Nah, selanjutnya Ibu Tuti, mengapa Ibu bisa menilai demikian? Kenapa saya bisa menilai demikian? Karena saya berusaha memberikan perhatian dengan penuh, mendengarkan apa curhatan atau pembicaraan yang disampaikan oleh coach, sehingga kita bisa menjalin kemitraan dengan baik, berkomunikasi dengan baik untuk bisa saling menghargai apapun yang dibicarakan oleh coach tersebut. Oke, baik Ibu Yuti. Ibu Yuti, kalau saya lihat sangat luar biasa, tapi mohon izin Ibu Yuti, boleh enggak saya menyampaikan beberapa catatan-catatan saya ketika saya melakukan observasi terhadap Ibu Yuti tadi. Boleh enggak Ibu Yuti? Sangat boleh Pak, silahkan Pak. Oke, terima kasih. Ada beberapa catatan dari saya tadi. Yang pertama, tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching terhadap Ibu Titi, Ibu sudah melakukan dengan sangat luar biasa. Apa yang kita inginkan itu sudah melampaui tinggi sekali. Nah, artinya sesuai dengan rujukan yang sudah ada, begitu. Artinya proses tirtanya, alurnya itu sudah dilaksanakan sepenuhnya oleh Ibu Yuti. Contohnya tadi saya melihat walaupun ini melalui virtual Bu ya, Ibu itu matanya itu selalu menuju ke kamera Bu. Itu yang saya lihat, tidak pernah lihat kiri, tidak pernah lihat kanan. Artinya Ibu Yuti itu menghadirkan penuh dirinya gitu, walaupun kita ini bertatap maya, tidak bertatap muka Bu ya. Iya. Itu salah satu catatan yang saya dapat ambil dari kegiatan yang tadi Bu. Nah, terus selanjutnya kira-kira menurut Ibu bagaimana pendapatnya tentang hal yang saya sampaikan tadi? Itu sangat betul sekali Pak. Saya berusaha untuk memberikan bagaimana kehadiran penuh pada saat melakukan coaching tersebut, karena itu adalah hal yang adalah salah satu hal kompetensi yang ingin saya kembangkan, bagaimana mengolah di rasa atau yang ada dalam diri saya sehingga saya bisa melakukan atau menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan pembicaraan sekaligus bisa menjalin kemitraan dengan Bu Titi dengan baik, sehingga beliau dengan baik juga bisa menjalin rasa saling menghargai dan menghormati, tidak ada perbedaan yang nampak di antara kami, seperti itu Pak. Ya, betul sekali Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa saya melihat walaupun di virtual Ibu itu bisa menghadirkan diri Ibu ketika melakukan coaching. Itu Bu ya. Nah, itu cukup kita lihat dari pandangan mata. Pandangan matanya mengarah kemana begitu kan. Nah, kalau kita di virtual ini otomatis kita selalu menghadap ke pembicara kita. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah melakukan hal yang terbaik. Namun ada di sini beberapa hal yang mungkin bisa Ibu kembangkan lagi, Bu ya. Nah, yang salah satu contohnya tadi Ibu bisa mengembangkan kompetensi lain seperti membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach itu bisa Ibu telusuri lagi sehingga apa yang menjadi potensi coach itu bisa diluapkan atau bisa dikeluarkan dengan sepenuhnya, Bu ya. Nah, mungkin itu yang perlu dikembangkan ke depannya. Nah, sekarang nih Bu Yuti,
kira-kira tindak lanjut dari kegiatan kita ini apa Ibu Yuti setelah apa yang sudah saya sampaikan tadi? Baik Pak, tindak lanjutnya untuk berikutnya saya seperti apa yang masukan yang Bapak berikan, yaitu saya berusaha untuk melatih diri untuk membuat bagaimana pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika melakukan coaching, sehingga coach itu bisa memunculkan kompetensi dirinya atau menggali kompetensi yang ada dalam dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Oke, sangat luar biasa Ibu Yuti. Nah, kira-kira terakhir ini Ibu Yuti, terakhir apa yang Ibu Yuti bisa pelajari dari kegiatan kita hari ini? Baik Pak, hal yang saya pelajari dari kegiatan ini dari awal sampai sekarang ini, yang pertama adalah bagaimana terjalinnya sebuah kolaborasi yang baik antara supervisor, coach, dan coachee. Dan yang kedua adalah bisa memberikan ruang atau kesempatan bagi coachee untuk mengungkapkan permasalahannya, sehingga kita bisa mencari solusi yang terbaik. Bukan kita yang mencari solusi, tetapi coachee sendiri bisa menggali dirinya, mencari solusi sendiri. Seperti itu Pak. Pas, mantap sekali Bu Yuti. Terima kasih Bu Yuti atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Saya sebagai supervisor berbagi dengan Ibu Yuti, mencoba kita sama-sama menggali potensi yang ada pada diri kita, Bu Yuti ya, agar apa yang kita lakukan dalam melakukan proses coaching bisa kita lakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang maksimal juga, Bu Yuti ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Yuti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu Yuti, bahagia selalu. Semangat.